expenditure meningkat. Kalau government expenditure meningkat 100, dampaknya buat perekonomian berapa? Di bawah 100, di atas 100 atau sama dengan 100? Di atas 100. Kenapa di atas 100? Karena ada proses multiplier. Ya, multiplier itu artinya apa? Artinya uang 100 yang tadi yang di spend oleh pemerintah itu pasti akan berputar di perekonomian. Kalau ceritanya di Keynes adalah 100 itu katakan dipakai untuk membangun infrastruktur jembatan misalkan. Terus gimana tuh ceritanya multiplier? Itu dipakai untuk bangun jembatan infrastruktur. Aspalnya kalau Sebagian dipakai untuk beli bahan bangunan. Terus bahan bangunan sebagian lagi dipakai untuk tenaga kerja. Terus produksi bangunan tidak bisa tambahan lagi. Jadi yang kerja itu kan dapat income-nya yang kerja ini dipakai untuk misalkan beli barang konsumsi, makan. Tadinya tuh kalau nggak ada yang 100 dari infrastruktur itu ada yang jual makanan ini nggak? Nggak ada. Makanya ada yang 100 di sana. Yang jual makanan ini akhirnya jual lebih banyak, ya kan? Jadi tumbuh outputnya, yang tumbuh outputnya, kan? Nah sekarang kita bisa tanya di dalam keseluruhan perekonomian berapa besar dampak pertumbuhan output itu? Berapa besar dampak pertumbuhan output? Kalau waktu menggunakan teorinya Keynes, gimana cara menghitungnya? Pakai teorinya Keynes, cara hitungnya gimana? Cara hitungnya gimana? Pakai multipliernya gimana multipliernya? Seper 1 minus C. C itu apa? C itu apa? Marginal. Anda pasti udah pada lulus makro semua kan? Pokoknya kalau level kayak begini nggak bisa jawab di ruang kopre out, harus tanya kopre out. Ulang aja. Semester depan bayar dulu kuliah 1 semester lagi. Marginal propensity to consumption. Apa tuh artinya? Ya jadi kuliah makro kan? Dari makro dulu lagi. Nanti dari makro dulu. Jadi nggak bisa. Jangan Anda anggap kuliah kita pada kuliah yang baru sama sekali dengan apa yang Anda pelajari selama setahun. Setahun setengah. Setahun. Mau setahun setengah. Jadi itu multiplier. Ya. Kalau waktu kita bicara tentang kalau waktu kita bicara tentang modelnya Keynes itu multipliernya itu 1 angka. Benar ya? Maka kalau di dalam ilmu output sekarang kita bicara mengenai multiplier yang berbentuk apa? Matriks. Dan sebagai multiplier yang berbentuk matriks, setiap elemen di dalam matriksnya itu memiliki arti tertentu. Oke, sehingga kalau misalkan matriks ini adalah matriks B, ini B itu apa aja? Ya, isinya adalah B, I, J. Maka B32 itu artinya apa? Artinya apa? Arti ekonominya.
32 arti ekonominya Pak? Besarnya Besarnya tambahan output di sektor 2 akibat adanya Rp1 tambahan 45 di sektor 3. Oke. Nah, jadi sekarang kalau dengan menggunakan analisis itu, Anda bisa membuat analisis keterkaitan antar sektor. Apa dampaknya kenaikan ekspor? Ekspor itu bagian mana bukan? Ya kan? Apa dampak dari kenaikan ekspor di sektor pertanian terhadap output di sektor industri? Apa dampak output di sektor keuangan kalau terjadi peningkatan government expenditure di sektor listrik? Apa dampaknya pada output di sektor keuangan kalau terjadi peningkatan ekspor di sektor pertambangan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa Anda jawab dengan sangat spesifik, dan jauh lebih spesifik dibandingkan kalau Anda menggunakan modelnya Keynes. Karena modelnya Keynes tidak membedakan dampak antar sektor. Ya. Pertanyaan lain dari yang kita ketemu 2 pertemuan terakhir. Dari soal aman? Kita tahu nih soal kenapa materi kursnya? Oh iya, udah paten. Kita telaten aja proyeksi ekonomi selalu salah. Apalagi kalau nggak telaten. Dan nggak ada cara lain untuk telaten kecuali Anda coba. Kalau cuma dipelototin begitu aja sih, rasanya tuh biasanya ngerti. Begitu udah dihadapkan pada soal, terus gemeteran gitu. Ini bikinnya mulainya dari mana ya? Dia ada bisa soal. Oke, aman? Ya, soal beres. Anda kerjakan ya. Nah, terakhir kita sampai apa minggu lalu? Pakai apa dia? Jadi minggu lalu saya cerita tentang suatu materi yang dia simpas. Minggu lalu tuh saya cerita mengenai yang namanya analisis dampak. Ini analisis dampak. Ya, jadi kalau terjadi perubahan final demand, maka ada dampaknya pada perekonomian. Betul ya? Nah, cara adalah dengan menggunakan formula tersebut. Minggu ini saya akan bicara mengenai yang kita sebut analisis multiplier atau analisis angka pengganda. Oke. Nah, analisis angka pengganda. Analisis angka pengganda ini nanti ada 3 macam. Yang pertama adalah analisis pengganda output.
pengganda pendapatan rumah tangga dan pengganda tenaga kerja. Oke, pengganda tenaga kerja. Nah, yang pengganda output sebenarnya udah kita mulai minggu lalu. Ya, pengganda output itu udah kita mulai minggu lalu. Waktu kita terakhir, waktu kita minggu lalu, saya kasih contoh, katakan ada matriks Leontief inverse, isinya 1,7, 1,4, 1,6, 2,2, 2,9, 1,5, 2,7, 2,1. Ya, katakan Anda ketemu matriks Leontief inverse yang seperti itu. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah sampai tunjukkan bahwa kolom yang kedua ini adalah besarnya perubahan output di perekonomian, betul ya? Kalau terjadi Rp1 peningkatan permintaan akhir di sektor 2. Oke. Kolom yang ketiga ini adalah besarnya peningkatan output di perekonomian kalau terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar Rp1 di sektor 3. Nah, karena ini udah sama-sama rupiah, jadi sebenarnya bisa jumlahkan. Ya. Jadi ini 17, ini 4,7. Ini 6, 1, 6,6. Ini 3, 1, 5,3. Benar ya? Jadi jika terjadi Rp1 peningkatan panel demand di sektor 2, maka output di perekonomian akan meningkat sebesar Rp6,6 ya. Kalau terjadinya, kalau Rp1 itu ditaruhnya sebagai peningkatan panel demand di sektor 1, maka meningkatnya adalah Rp4,7. Kalau di sektor 3 Rp5,3. Ya. Nah, ini merupakan basis dari perhitungan yang kita sebut dengan pengganda output. Jadi pengganda output itu adalah sigma I gimana nih rumus resminya Pak? Jadi pengganda output di sektor 1 adalah rumusnya kan itu, nggak pakai rumus ya, Rp4,7, benar ya? Yang ini dibagi besarnya peningkatan panel demand-nya 1 menjadi angka 4,7. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan output multiplier, angka pengganda outputnya. Ya, jadi seperti angka pengganda yang lain, angka pengganda itu selalu tanpa dimensi, ya, dimensionless, karena rupiahnya hilang kan, rupiah bagi rupiah, angka pengganda selalu tanpa dimensi. Ya. Tidak memiliki unit, jadi angka aja, ya, 4,7. Nah, Anda dari sini sebenarnya udah tahu angka pengganda output dari sektor 2 berapa? 6,6. Angka pengganda output sektor 3 berapa? 5,3. Ya, ini cara penghitungan aja dibagi dengan Rp1. Rp1-nya itu dari mana? Rp1-nya itu adalah besarnya perubahan panel demand. Kalau besarnya perubahan panel demand jadi Rp2, angka penggandanya sama nggak? Sama. Benar nggak? Angka penggandanya sama nggak?
nanti pembaginya jadi 2, ya kan? Tapi jumlah peningkatan outputnya pasti 2 kali lipat karena kan semuanya modelnya linear. Ya. Jadi itu kita sebut dengan pengganda output. Pengganda yang pertama. Jadi jumlah setiap kolom di matriks Leontief inverse itu adalah pengganda output. Ya, sebagai pengganda output dia nilainya tanpa unit, tanpa dimensi, tapi artinya seperti yang kita sebut tadi. Oke, jadi pengganda output ada untuk setiap sektor. Kalau Anda memiliki pembagian sektor sebanyak 60 sektor, berarti Anda punya 60 angka pengganda output. Ya, 60 angka output multiplier. Nah, kemudian di sini kadang-kadang kita suka nih bikin perbandingan. Sektor mana yang angka pengganda outputnya paling besar? Sektor itu kadang-kadang kita sebut sebagai sektor unggulan. Ini adalah salah satu analisis yang juga paling sering dilakukan menggunakan input output, mencari sektor unggulan di perekonomian tersebut. Mana nih sektor unggulannya? Kalau Anda ketemu sektor unggulan, ya, katakanlah kalau di perekonomian kita yang 3x3 tadi itu sektor unggulannya adalah sektor 2. Ya, paling tinggi adalah sektor 2. Ya, nilainya 6,6 itu. Jangan salah, bukan berarti bahwa kemudian duit pemerintah itu semuanya pasti hanya akan digelontorkan untuk sektor 2. Karena logika berpikirnya pemerintah, logika berpikirnya kebijakan itu nggak seperti itu. Ya, bukan berarti bahwa kalau sektor unggulan dan sektor 2 berarti sektor 1 dan sektor 3 nggak diberikan perhatian sama sekali. Pemerintah nggak pernah. Kalau kebijakan nggak pernah berpikir seperti itu. Ya. Tapi itu hanya untuk menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang paling besar didapatkan dari peningkatan final demand di sektor 2. Oke. Ya, jadi itu pengganda output. Dapatnya dari matriks Leontief inverse. Jadi matriks Leontief inverse ini krusial nih di buat perekonomian kita. Ya, buat analisis input output ini paling krusial. Berikutnya jadi ini kalau ini matriks yang contoh kita yang dari contoh hipotetis tabel kita kemarin ya. Kalau tadi adalah untuk angka pengganda atau multiplier output sektor 1. Ini adalah angka pengganda multiplier sektor 2. Secara resmi formulanya jadi seperti ini ya. Output multiplier dari sektor J adalah penjumlahan BIJ ya. BIJ itu adalah elemen dari matriks Leontief inverse menurut I. Oke, menurut I. Kebayang nggak tuh menurut I maksudnya? Jadi kalau saya mau mencari output multiplier sektor 2, ini berarti sigma dari I dari 1 sampai dengan M dari B I 2. Berapa tuh? Apa aja elemennya? B12 tambah B22 plus B32 plus terus sampai dengan BN2. Gitu ya, cara bacanya ya. Ya. Ini B12, B22, B32, kalau ini 4 sektor, B42, B52 sampai dengan, berarti itu adalah penjumlahan menurut kolomnya dia. Oke. Jadi output multiplier adalah penjumlahan elemen dari Leontief inverse
menurut kolomnya dia. Kalau di paparan Anda tuh ditulisnya begini nih. Ya. Jadi ini pengertiannya angka pengganda output. Jika ada tambahan final demand sebesar Rp1 di satu sektor tertentu, katakan sektor I, ya, pertanyaannya adalah berapa besar tambahan output sektor tersebut. Jadi angka ada Rp1 tambahan final demand, Rp1 tambahan final demand sektor I. Final demand itu bisa karena konsumsi, karena investasi, atau karena pengeluaran pemerintah. Lalu Rp1 yang di sini akan menyebabkan tambahan output menggunakan angka pengganda output layer. Nah, sekarang yang kedua, angka pengganda yang kedua adalah angka pengganda pendapatan rumah tangga. Ya, angka pengganda pendapatan atau pengganda pendapatan rumah tangga. Ya. Kita tahu nih tadi dari final demand punya dampak kepada output. Ya, dan dampaknya itu adalah dipengaruhi oleh besarnya angka pengganda output. Kalau final demand berubah, maka output berubah. Ya. Nah, tetapi output yang berubah itu memiliki dampak lanjutan, yaitu kepada pendapatan rumah tangga. Ya. Memiliki dampak lanjutan, yaitu mengubah pendapatan rumah tangga. Nah, dari sini ke pendapatan rumah tangga, dari output ke pendapatan rumah tangga, ini kita menggunakan angka pengganda pendapatan rumah tangga. Gimana logika berpikirnya? Logika berpikirnya adalah seperti ini. Ya. Kalau kita bisa lihat hubungan antara output dengan pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga itu yang mana yang menjadi pendapatan rumah tangga? Upah dan gaji. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa kita sekarang bisa tanya nih, untuk satu unit output berapa uang yang jadi upah? Ya. Jadi untuk setiap Rp1 output sektor I, berapa proporsi yang dikeluarkan untuk membayar upah? Cara dapat itu gimana? Tinggal kita bagi koefisiennya, L dibagi dengan X. Oke. Nah, di dalam penyajian matriks input output, komponen upah dan gaji itu selalu menjadi komponen pertama di matriks nilai tambah. Ini juga konvensi internasional. Ya, konvensi internasional. Jadi di dalam komponen nilai tambah, dalam komponen pembayaran input primer, di komponen nilai tambah atau pembayaran faktor produksi, upah dan gaji itu selalu biasanya jadi yang nomor 1 paling atas. Ya. Karena itu proporsi upah atau gaji dalam struktur produksi sektor I dapat dilihat dalam koefisien, selalu biasanya notasinya begini, A N plus 1. Kalau AN itu kan tadi kan sektor ke N plus 1-nya itu selalu upah dan gaji. Ini konvensi internasionalnya seperti itu. Jadi AN plus 1, I itu untuk sektornya yang ke K. Nah, di dalam data kita, contoh data Anda yang kasus hipotetis dalam tabel Anda itu, Anda lihat L-nya 200, berarti untuk sektor 1, AN plus 1 sektor 1 adalah 200 per 1000, AN plus 1 sektor 2 adalah 0,35. Nah, angka 0,35 ini artinya apa nih?
Bahasa manusianya apa nih? Angka 0,35. Gimana? 0,35 artinya ya. Jadi setiap 1 rupiah output yang diproduksi oleh sektor 2, sektor 2 itu mengalokasikan 0,35 rupiah untuk membayar upah dan gaji, bayar tenaga kerja. Kalau di sektor 1 berapa? 0,2. Ya, kalau di sektor 2 0,35. Nah, logikanya karena itu building blocks-nya tuh. Itu building blocks-nya. Saya pakai contoh multiplier yang di sana ya. Jadi multipliernya adalah satu koma 28 0,526 0,351 1,579. Ya, yang jadi inverse kita kayak gitu. Oke. Yang inverse kita yang seperti ini bilang kalau terjadi peningkatan final demand di sektor 1, maka yang harus kita lihat adalah kolom pertama. Ya, kalau terjadi peningkatan final demand sebesar 1 rupiah, maka output sektor 1 akan naik sebesar output sektor 1, bukan output di perekonomian. Kalau terjadi peningkatan final demand 1 rupiah final demand di sektor 1, maka output sektor 1 akan meningkat sebesar 1,228. Ya. Padahal setiap 1 rupiah output sektor 1, pendapatan akan meningkat sebesar 0,2. Kali-kali kan? Ya. Ini adalah peningkatan pendapatan rumah tangga yang berasal dari sektor 1. Padahal kalau final demand sektor 1 tadi meningkat 1 rupiah, yang meningkat outputnya bukan hanya sektor 1, tapi juga sektor 2. Sektor 2 meningkat berapa? 0,526, dan setiap 1 rupiahnya meningkat pendapatan rumah tangganya 0,35. Jadi inilah total peningkatan pendapatan rumah tangga akibat naiknya final demand 1 rupiah di sektor 1. Ini saya kasih notasi A1. Totalnya adalah 0,4297. Oke. Untuk sektor 2 bisa nggak saya bikin? Bisa. Untuk sektor 2, kalau terjadi peningkatan 1 rupiah final demand di sektor 2, maka output sektor 1 akan meningkat. Berapa? 0,351. Impact-nya kepada pendapatan rumah tangga dikalikan 0,2. Peningkatan sektor 2, output sektor 2 1,579, impact-nya ke rumah tangga 35. Berarti totalnya 0,6228. Oke. Secara resmi, secara formal, AJ adalah
sigma dari I sama dengan 1 sampai M AN plus 1 I dikalikan B I J. Oke, yang penting adalah logika berpikirnya. Ya, logika berpikirnya adalah dari final demand. Final demand itu kalau meningkat dia akan memiliki impact kepada peningkatan output. Output yang meningkat sebagian pasti dipakai untuk bayar gaji. Gaji inilah sumber dari pendapatan rumah tangga. Oke, jadi ini logika berpikirnya angka pengganti pendapatan rumah tangga. Peningkatan harga. Nggak ada nilai tukar petani. Upah ya upah. Nilai tukar itu berarti gimana? Kalau nilai tukar berarti gimana? Persentase terhadap bukan dong, itu bukan nilai tukar. Tukar sama apa? Harga barang pertanian dibagi apa? Bukan dong, namanya aja tukar. Ditukar sama apa? Iya, semuanya ditukar sama apa? Kalau kita bicara nilai tukar itu harga barang pertanian dibagi dengan harga barang non pertanian. Itu yang dia tukar itu. Ya, saya petani, tapi saya memproduksi